Bulan Agustus dan bulan September. Nanti Bapak. Dua warga Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah ditangkap polisi Polairut Polda Lampung Selasa siang. Wahyudin dan Zarkawi ditangkap karena menambang pasir di Sungai Pegadungan, Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Rumbia secara ilegal selama 2 tahun. Nanti Bapak. Polisi menyita 2 kapal tongkang, peralatan penyedot pasir, dan 18 kubik pasir hasil penambangan ilegal. Pasir hasil menambang secara ilegal itu dijual tersangka kepada warga sekitar hingga keluar kota. Pasir dijual dengan harga di bawah rata-rata harga pasir pada umumnya dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Dua pelaku ini adalah yang diduga sebagai pemilik perahu, ya, sekaligus mereka yang berusaha atau menggali pasir itu, ya. Nanti kita kembangkan penyidikannya apabila ada di belakangnya pemodalnya dan segala macam, ya. Kalau kita lihat barang bukti kan sementara 2 kubik, ya, yang satu perahu, yang satunya 16 kubik, ya. Polisi menangkap kedua tersangka setelah mendapat laporan dari masyarakat yang resah karena penambangan pasir ilegal menyebabkan abrasi sungai. Polisi masih mencari tersangka lain dalam sindikat mereka yang diduga melibatkan aparatur desa dan kecamatan. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang terdakwa pemerkosaan putri kandung Selasa siang divonis Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda uang 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Terdakwa berinisial SM berusia 48 tahun, warga Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. SM ditangkap pada 13 Mei 2022 lalu setelah dilaporkan oleh keluarganya yang mendapat laporan dari korban berusia 15 tahun. Pemerkosaan oleh SM dilakukannya berulang kali sejak tahun 2019 saat istrinya sedang pergi. SM mengancam akan menganiaya dan membunuh ibu korban jika menceritakan aibnya kepada orang lain. Kasusnya terungkap setelah korban akhirnya memberanikan diri mengadu ke keluarganya dan ke polisi. Tindakan ini sudah dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, dari mulai 2019 sampai terakhir bulan puasa kemarin, ya. Adapun korban pada saat jadi korban tersebut masih berumur 12 tahun, terjadi hingga umur korban 15 tahun. Jadi kalau misalnya nanti cerita kemana-mana, ibunya nanti akan dibunuh. Jadi takut, anaknya juga takut ada apa dengan ibunya sehingga tidak berani cerita. Polisi bekerja sama dengan Dinas Sosial Bandar Lampung untuk penyembuhan trauma korban. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Serabutan. Inisial korban? Petani dia. Untuk menarik pengendara di jalan tol Trans Sumatera yang mampir di tempat peristirahatan atau rest area Tulang Bawang Barat, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjual beragam produk unik dan menarik. Selain produk makanan dan cemilan serta kopi, ada juga yang menjual beragam produk kerajinan tangan, seperti tas berbahan tapis hingga lampu hias berbahan pipa paralon yang bernilai seni tinggi. Meski dirasa belum seramai jalan tol di Jawa, para pelaku UMKM optimistis kesabaran mereka nantinya akan memetik hasil manis. Meski demikian, mereka masih membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Kami juga di sini kan masih banyak perlu mencari pengalaman lah, Pak. Artinya ilmu-ilmu yang kami dapat, yang kami butuhkan tuh masih belum banyak. Gitu ya. Terus sementara ini modal dari mana, Pak? Dari pribadi atau pinjaman dari OJK atau dari pihak bank? Alhamdulillah dari pribadi, Pak. Sudah kami bisa kembangkan lah dari si usaha kami sendiri.
Untuk membantu meningkatkan kualitas produknya, pengelola Jalan Tol Trans Sumatera memberi pelatihan kepada 30 pelaku UMKM di Rest Area 215B pada Selasa siang. Kegiatan itu bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Tulang Bawang Barat. Kami dari Pemda selalu mendukung seperti apa yang ini, kita selalu mengadakan pembinaan. Sama seperti ini kita mengadakan pelatihan dan kita selalu memberikan terobosan bagaimana mereka bisa lebih maju lagi dari yang sudah. Dan setiap saat biasanya kita akan ngecek, ngasih pembinaan menurut petugas kan. 3 bidang prioritas yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu bidang pendidikan, kemudian bidang lingkungan, dan bidang pengelolaan usaha mikro dan kecil. Dan kegiatan di sini yang 3 hari ke depan kita laksanakan adalah aplikasi dari program untuk pengembangan usaha mikro dan kecil. Pengelola utama Karya dan Dinas Perdagangan Tulang Bawang Barat berjanji akan membantu para pedagang untuk mengurus perizinan usaha dan permodalan untuk produk mereka, termasuk memberikan biaya sewa tempat usaha di rest area dengan harga terjangkau. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Beginilah keseharian Adit Azul. Pemuda berusia 35 tahun ini nampak sibuk dengan kolam terpal berisi ratusan ikan koi di belakang rumahnya yang terletak di Jalan Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. Adit membangun beberapa kolam terpal bundar tempat pembesaran ikan koi. Hanya dalam waktu 3 bulan, ikan koi dari tempat kerja yang dinamai Siger Koi Lampung langsung dikenal oleh pecinta koi. Banyak penggemar memburu ikan hasil penangkaran dari Adit karena kualitasnya yang terjamin. Ikan koi yang dijual jenis F1, nama lain untuk sebutan ikan hasil pemijahan dari indukan impor Jepang. Lihat saja warna ikan koi di tempatnya ini sungguh membuat para penggemarnya langsung jatuh hati. Keistimewaannya hasil silangan indukan Jepang, sering disebut F1. Jadi keistimewaannya ikannya F1, kualitas warnanya, naiknya, kategorinya bisa dilihat sendiri. Kemudian soal harga gimana? Kalau soal harga kita bersaing, insya Allah harga kita masih relatif stabil gitu, masih di bawah angka pasaran teman-teman yang lain. Dengan kualitas F1 tadi, ya kan? Adit mulai membudidaya ikan koi ketika pandemi COVID-19 memuncak, saat pemerintah meminta masyarakat mengurangi beraktivitas di luar rumah. Adit justru menemukan sumber rezeki di masa itu. Ikan koi berusia 9-10 bulan per 1 ekornya dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan ikan koi berusia 5 hingga 6 bulan dijual berkisar 200.000 hingga 600.000 rupiah. Cukup mahal bukan? Pemasaran ikan koi F1 hingga Jakarta dan Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan media sosial, Adit Azul optimistis dapat terus mengembangkan usaha penjualan koi di masa mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.